Yo, what's up cuy? Selamat datang di channel Portal Movie. Kali ini gue bakal membahas isi film komedi asal Thailand yang cukup seru dan tentunya menghibur. Film ini berjudul Bikeman, rilis di tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang ojek. Namun, di sisi lain, dia berpura-pura menjadi pegawai bank demi membahagiakan ibu dan neneknya. Karena dulu ayahnya ini merupakan asisten manajer bank. Mungkin sebagian kalian sudah tahu film ini. Namun bagi kalian yang belum tahu dan lagi bingung nyari film Thailand, ini merupakan salah satu film yang recommended dan wajib ditonton. Dan gue peringatin dalam video ini banyak mengandung spoiler. Maka lebih baik nonton filmnya secara full. Linknya udah gue taruh di deskripsi. By the way, ini merupakan video pertama di channel ini. Dan terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Jika kalian suka, silakan untuk menekan tombol subscribe. Oke lah, daripada kelamaan, langsung saja kita cekidot. Putar dulu intronya. Di awal film, kita diperlihatkan adegan kebut-kebutan yang cukup menegangkan. Terlihat seorang pengendara motor yang sedang membonceng ibu-ibu dan juga nenek-nenek. Pengendara motor ini sangat terlihat tergesa-gesa dan juga panik. Lantas, mau kemana mereka ini? Lalu scene berganti. Terlihat seorang pemuda yang bernama Sakarin. Seperti biasa, dia bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dan dia ini tinggal bertiga bersama ibunya yang bernama Suri dan juga neneknya. Dan di saat dia mau pergi, ibunya ini memanggil, terus ngasih sebuah kertas. Dan tak lain itu adalah tagihan listrik bulanan rumahnya yang belum dibayar. Tiba-tiba datang bapak-bapak dengan rambut minimalis yang bernama Paman Prica. Dia ini mantan polisi dan juga teman mendiang bapaknya si Sakarin. Makanya akrab banget. Dan terlihat seorang anak muda yang Ganteng dong, nyebut cewek depan gang. bukan. Dia itu anak bapak ini yang bernama Norasing. Singkat cerita, setelah Sakarin sampai di kota, dia pun diam-diam menuju toilet untuk langsung mengganti pakaiannya tersebut. Lalu Sakarin mendapatkan seorang penumpang, kemudian dia mengantarkannya, dan film pun dimulai. Lalu scene memperlihatkan si Sakarin yang sedang nongkrong bersama teman-teman ojek lainnya. Sakarin ini mempunyai teman dekat yang bernama Pakon dan juga Ong Ar. Di saat asik ngobrol, terlihat di sudut jalan seorang cewek bening yang bermuka baby face ini yang bernama Jai. Ternyata Jai ini adalah teman Sakarin ketika waktu SD. Ketika SD, Sakarin sudah menyukai Jai. Pada awalnya, Sakarin nolak untuk mengantarkannya. Karena takut dirinya ketahuan Jai hanyalah tukang ojek biasa. Tapi karena giliran Sakarin, dia pun memberanikan diri. Ketika di jalan, Jai yang curiga dan kepo merasa mengenalinya. Dan benar saja, hingga pada akhirnya Sakarin pun ketahuan. Ketika mereka sudah sampai, ternyata Jai ini adalah karyawan di bank yang selalu dimimpikan Sakarin. Ketika mereka asik ngobrol, datanglah pria yang tak seberapa tampan ini yang bernama E. Dia ini merupakan asisten manajer bank tersebut dan sekaligus pacarnya si Jai. Sebelum Sakarin pergi, Jai pun ngasih nomor telepon kalau Sakarin mau menghubunginya, yang membuat Sakarin terkejut sekaligus happy. Hati cowok mana yang gak seneng coba? Apalagi ini pujaan hatinya. Scene pun beralih ke pangkalan pos, di mana teman-temannya yang lagi asik ngopi dan lagi ngomongin rahasia si Sakarin. Yaitu Sakarin yang hanya berpura-pura menjadi karyawan bank. Jika terbongkar, ibunya tahu pasti akan kecewa dan neneknya akan meninggal kena serangan jantung. Takut banget kalau ada orang yang dia kenal terus ketemu dan bakal ngebongkar rahasianya. Lalu ketika perjalanan pulang, terlihat Paman Prica yang sedang mencari kursi yang kosong.
Di saat itu pula ada Sakarin di gerbong yang sama. Lalu Sakarin yang mengetahui hal tersebut kaget dan langsung buru-buru pergi dari kursinya. Paman Prica yang melihat kejadian ini merasa aneh dan langsung mengejarnya. Saking tergesa-gesanya sampai-sampai tasnya si Sakarin nyangkut di gagang pintu, dan Paman Prica pun juga malah jaketnya yang nyangkut. Kok bisa pas gitu ya, tiba-tiba pada nyangkut Dan aksi kejar-kejaran di dalam kereta pun terjadi. Tanpa pikir panjang, Sakarin pun langsung masuk ke sebuah ruangan. Pas di ruangan, ternyata ada bocah yang lagi membuang hajat. Itu ternyata WC umum. Lalu Sakarin pun mencari cara agar tidak ketahuan sama Paman Prica. Bocah yang ada di situ pun hanya terdiam dan konsentrasinya terganggu. Singkat cerita, ketika sudah aman, Sakarin pun langsung bergegas dari ruangan tersebut. Dan tiba-tiba kunci motornya itu jatuh. Pas mau diambil, sontak ada Paman Prica yang membuat Sakarin kaget. Singkat cerita, dan pas banget keretanya berhenti, Sakarin pun lolos dari kecurigaan Paman Prica. Ternyata Paman Prica sudah curiga dengan Sakarin ini. Lalu scene pun berganti ke bank tempat Jai bekerja. Di sana terlihat pula pacarnya si Jai, dan terlihat ada pegawai magang baru yang bernama Nionai. Keesokan harinya terlihat si Jai yang cantik pisan itu lagi. Pas lagi asik-asiknya melihat si Jai, dirusak saja sama si boboho ini. Aduh. Dan mereka pun ogah mengantarkannya. Lalu si Ong Art datang dan berkata, "Ngan berikan ke panitanของวินนี่" kita nggak pernah nolak penumpang. Pelayanan adalah komitmen kita. Mantap juga lu, Ong. Dan mau tidak mau, Sakarin mengantarkannya. Singkat cerita, di saat berhenti di lampu merah, Sakarin tidak sengaja melihat ibunya yang sedang membawa pesanan boneka. Lalu si ibu berhenti tepat di sebelah Sakarin. Ternyata, ibunya ini lagi kebingungan mencari alamat. Karena si ibu udah puyeng nggak ketemu-ketemu alamatnya, si ibu nanya alamat tersebut. Sakarin pun menjawabnya dengan cepat. Dan si ibu yang curiga seperti mengenali suaranya. Karena takut ketahuan, Sakarin pun menerobos lampu merah. Jangan ditiru ya cuy. Singkat cerita, scene memperlihatkan seorang pria yang sedang tergesa-gesa meminta bantuan menyetorkan uangnya ke bank. Di saat yang sama, banknya ini 10 menit lagi tutup. Dan Sakarin pun ditunjuk sama si Ong Ar ini. Padahal satu temennya lagi, si Pakon, lagi nganggur nggak ngapa-ngapain. Aduh. Lalu Sakarin pun bergegas pergi. Terlihat anaknya Paman Prica yang sedang mengikat barang. Dan pada akhirnya sesampainya Sakarin di bank, benar saja, tidak diperbolehkan masuk dia, disuruh besok datang lagi. Dan terlihat anak Paman Prica yang ingin membalas orang yang menyipretnya tadi. Sakarin yang kaget langsung buru-buru lari. Mereka pun saling kejar-kejaran. Sakarin pun terkena baku hantam. Di saat Sakarin lari, di depan terlihat jalan buntu, hingga anak Paman Prica terlihat. Dikiranya mau berantem, Sakarin malah dilewati begitu saja. Ternyata di belakangnya ini ada Satpol PP yang sedang mengajar anak Paman Pricanya, yang tadi mukul satpam di bank. Lalu satpamnya melapor. Akhirnya Sakarin pun yang ketangkep. Padahal udah dijelasin bukan dia yang mukul satpam bank tadi. Dengan sanksi denda 10.000 baht atau dia akan masuk penjara. Lalu dia meminta tolong sama si Jai dan berjanji akan mengembalikan uangnya yang telah dipinjamnya tersebut. Singkat cerita, scene memperlihatkan Sakarin yang sedang senyum sumringah sendiri. Ternyata dia ini sedang chatan bersama si Jai. Ketika sedang asik chatan, ibunya ini datang dan memberitahu bahwa dia akan membuat kari di hari Minggu dan menyuruh Sakarin untuk mengundang teman kantornya. Sakarin pun kaget dan langsung mengiyakannya. Karena tiap kali disuruh undang teman kantornya, Sakarin ini ngeles mulu. Hari Minggu pun tiba, teman kantor Sakarin pun datang. Namun siapa sangka teman kantornya itu adalah teman ojeknya sendiri yang sedang berpura-pura. Lalu ibu dan Paman Prica yang heran dan merasa tidak yakin bahwa ini teman kantor Sakarin. Terus langsung menyuruhnya ikut ke belakang. Lalu terlihat temannya Sakarin, si Pakhorn dan si Ong Art berencana untuk menuangkan obat ke minuman Paman Prica agar tidak ketahuan. Paman Prica pun datang. Mereka basa-basi sebentar, terus mereka langsung ngajak bersulang. Karena Paman Prica mantan polisi, dia mencurigai bahwa minumannya telah dikasih obat. Namun demi tidak terbongkar
dan meyakinkan Paman Prica. Benar saja, temannya langsung meminum minuman tersebut. Setelah yakin itu aman, Paman Prica pun juga meminumnya. Hingga yang terjadi adalah si Ong Art dan Paman Prica terkena reaksi obat tersebut. Karena obat tersebut menimbulkan efek semangat yang luar biasa. Lalu scene pun berganti. Terlihat Sakharin yang sedang berjalan memakai seragam bank dan tidak sengaja berpapasan dengan Jay. Jay pun mencoba menelponnya. Karena takut ketahuan, Sakharin pun langsung bergegas pergi. Jay pun yang merasa aneh, lari mengikutinya. Sakharin pun lolos. Di sisi lain, karena telat datang bekerja, Jay pun dimarahi oleh asisten manajer, sekaligus pacarnya sendiri di depan karyawan magang baru tersebut. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Jay pun disuruh keluar. Dan di situ pun ada Sakharin. Karena Sakharin merasa kasihan dan ingin menghibur Jay, dia pun mengajaknya makan. Di saat sedang asik makan dan ngobrol, Sakharin pun dapat panggilan pekerjaan. Dan Jay yang mendengarnya, dia pun mau ikut menemaninya. Dan di saat ingin membayar, layaknya cowok yang keren, Sakharin pun berkata, "Gak usah, aku yang traktir." Jay yang kaget dan hanya bisa tersenyum. Namun siapa sangka uangnya itu kurang. Supaya Sakharin gak malu banget, Jay pun memberi saran bayarnya patungan. Lalu scene berganti malam. Terlihat Sakharin dan Jay sedang mengantarkan pesanan. Singkat cerita, setelah selesai mengantarkan pesanan, mereka pun jalan-jalan sedikit di pasar malam. Dan Jay pun sedikit curhat bahwa dia bercita-cita menjadi seorang pilot pesawat. Kemudian, scene diperlihatkan sama anaknya Paman Prica yang sedang melayani pelanggan anak-anak dengan emosi. Ternyata, Paman Prica sedang membuka lapaknya di pasar malam tersebut. Lalu, Jay ini mengajak Sakharin ke lapak Paman Prica. Ketika itu, Sakharin melihatnya, lalu dia menolak ajakan Jay. Dengan Jay yang sedikit membujuknya, Sakharin pun luluh. Dia pun mengiyakannya, tapi dengan syarat memakai buff dan helm. Di saat bermain, Sakharin bukannya mengarahkan ke boneka, malah ke Paman Prica terus-menerus. Karena Sakharin mendengar Paman Prica sedang menelpon ibunya. Sampai-sampai dan akhirnya lolos. Scene pun terlihat Sakharin yang sedang duduk dan makan wafer sambil senyum-senyum sendiri, teringat kejadian yang tadi. Tiba-tiba HP-nya ini bunyi notifikasi. Ternyata itu adalah chat dari Jay. Kemudian Jay ini meminta Sakharin ikut menemaninya esok hari. Sakharin yang mendengar hal tersebut merasa sangat senang. Terlihat Jay yang sedang kesal dan menangis. Dikira Sakharin mau ngedet, ternyata mereka ini ingin membututi pacarnya si Jay yang tengah selingkuh di apartemen. Tidak lupa, Sakharin ini mengajak dua sohibnya yang selalu menemaninya. Dan benar saja, terlihat pacar Jay yang tengah berduaan di kamar bersama karyawan magang baru tersebut. Di saat pacar Jay yang sudah tidak tahan ingin menanam singkong miliknya, hingga yang terjadi, Sakharin dan sohibnya yang melihat kejadian tersebut hanya diam dan tak berkedip. Lalu, saking kesalnya si Jay, menarik karyawan magang tersebut keluar tanpa pakaian. Karena menimbulkan keributan, memancing para penghuni kamar lain untuk keluar. Bukannya ditolongin, ditutupin, salah satu sohib Sakharin ini, si Pakon, malah mencari kesempatan dalam kesempitan. Aduh, dasar. Karena kesal, Jay pun menyetrum pacarnya tersebut. Singkat cerita, Jay pun berterima kasih sama Sakharin telah menemaninya. Lalu scene pun terlihat Sakharin dan ibunya yang sedang berada di suatu acara. Si ibu memberitahu bahwa teman lama ayahnya si Sakharin yang bernama Paman Witaya telah menemuinya. Paman Witaya ini akan pindah ke bank tempat Sakharin bekerja. Bank itu akan mengadakan pesta dan ibunya ini diundang di acara tersebut untuk bernyanyi. Singkat cerita, pesta pun tiba. Terlihat Sakharin, si ibu, dan pastinya dua sohib Sakharin, si Ong Art dan si Pakon. Terlihat juga Jay dan pacarnya yang sedang berada di pesta tersebut. Dan mereka pun saling melihat. Sakharin yang kaget, dia pun langsung bergegas pergi. Singkat cerita,
Ketika lari, Sakarin diberhentikan oleh Paman Prica. Sakarin pun kaget. Kok ada Paman Prica? Paman Prica ini diajak ibunya si Sakarin. Kemudian dia pergi ke toilet dan bertemu dengan dua sohibnya. Hingga di toilet tersebut, mereka bertemu dengan teman ayahnya dulu si Paman Witaya. Singkat cerita, alangkah kagetnya. Ternyata Paman Witaya ini memiliki keponakan. Dan keponakannya itu adalah pacarnya si Jai. Dunia ini sempit ya. Lalu Jai yang mengetahui Sakarin ada di pesta langsung meminta penjelasan. Kemudian Sakarin pun menjelaskan dia terpaksa berbohong kepada ibu dan neneknya agar mereka tidak kecewa dan malu mempunyai anak sekaligus cucu hanyalah tukang ojek biasa. Di saat itu juga mantan pacar Jai yang kepo ini melihat dan menguping pembicaraan mereka berdua. Mantan Jai yang sudah tahu rahasia Sakarin berniat untuk membongkar rahasianya. Di saat bergegas pergi, hingga yang terjadi. Keesokan harinya, terlihat Sakarin yang merasa bersalah dan sedang meminta maaf atas kejadian semalam kepada si Jai dan meminta untuk ketemu. Jai yang melihat notifikasi dari Sakarin hanya cuek bebek melihatnya. Lalu terlihat mantan pacarnya Jai yang masuk rumah sakit. Scene pun memperlihatkan Sakarin yang sedang duduk dan menunggu Jai. Pada awalnya Jai marah dengan Sakarin dan berkata, di saat itu, bank yang diinginkan Sakarin sedang membuka lowongan pekerjaan. Lalu Jai pun mau membantu Sakarin mencoba tes lagi agar lolos. Terlihat juga kondisi mantan pacarnya Jai yang sudah siuman. Ketika mereka mengirim lamaran dan Sakarin pun tetap tidak lolos. Melihat kejadian ini membuat Sakarin bad mood. Karena Sakarin sudah sering mencobanya namun hasilnya tetap nihil. Scene pun memperlihatkan Sakarin yang mendapatkan informasi dari Jai bahwa mantan pacarnya akan ke rumah dan membongkar rahasianya. Sakarin yang mendengar hal tersebut langsung tancap gas ke rumah. Singkat cerita, terlihat mantan pacarnya Jai yang sudah sampai duluan. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terlambat. Mantan pacarnya Jai sudah membongkar rahasia Sakarin. Hingga yang terjadi. Lalu kita diperlihatkan scene yang sama di awal film. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sakit. Lalu terlihat Sakarin yang sedang meminta maaf kepada ibunya. Ternyata si ibu selama ini sudah membuntuti Sakarin dan dia sudah mengetahui pekerjaan aslinya. Lalu si ibu berkata, singkat cerita, scene pun berganti. Dalam perjalanan pulang, Sakarin pun mendapat sebuah telepon bahwa dia telah diterima di bank NBC yang selalu dia mimpikan. Mendengar hal tersebut, dia pun senang sekali. Lalu dia memberitahu ibu dan neneknya bahwa dia telah diterima kerja di bank tersebut. Keesokan harinya, Sakarin pun bergegas pergi dengan penuh semangat karena dia tahu akan sekantor dengan Jai. Alangkah kagetnya Sakarin bahwa meja yang dia tempatkan untuk bekerja adalah meja yang pernah digunakan Jai. Mengetahui hal itu, Sakarin pun bergegas langsung mencari Jai. Sakarin pun meminta penjelasan Jai. Pikir Sakarin, mungkin Jai sengaja mengundurkan diri agar dirinya diterima di bank tersebut. Namun Jai membantah hal itu, karena dirinya ini mau menjadi seorang pilot. Meski saat ini belum menjadi pilot, tapi dia yakin bahwa cita-citanya akan terwujud. Sebelum balik ke kantor, Sakarin pun mengajaknya makan siang bareng. Dan kali ini dia yang akan mentraktirnya. Sebelum mereka pergi, Sakarin pun mengatakan perasaannya kepada si Jai, tapi Jai pun belum menjawabnya, dan film pun berakhir. Gimana cuy? Walau endingnya gantung banget, tapi tetap seru kan? Tenang aja, film ini ada sequel keduanya. Di film keduanya, kita akan mengetahui jawaban dari Jai ini. Dan terima kasih kalian telah menonton video ini sampai habis. Jika ada request film, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.